Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Yolanda Ibrahim di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini mengenai memberi tanggapan dengan santun di kelas 9. Mari kita simak videonya bersama-sama. Mengkritik berarti memberikan masukan, kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu yang dikritik, baik itu karya seni, karya sastra, bahkan pendapat seseorang. Memuji berarti melahirkan kekaguman dan penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap baik, bagus, indah, dan sebagainya. Memberi pujian haruslah objektif dan tidak melebih-lebihkan. Pada dasarnya, mengkritik dan memuji merupakan kegiatan memberikan pendapat. Dalam sebuah literatur disebutkan bahwa kegiatan memberikan pendapat adalah bentuk tanggapan terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan, atau berupa karya yang diciptakan oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga sering menanggapi sesuatu, baik itu tentang yang kita lihat ataupun rasakan. Namun, apakah tanggapan tersebut sudah disampaikan secara objektif dan santun? Apakah tanggapan kita tidak menyakiti? Lebih baik tidak memberi tanggapan daripada harus menyakiti hati orang lain. Menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah. Syarat tanggapan itu harus objektif dan santun. Objektif itu berarti kita menanggapi sesuatu berdasarkan kenyataan. Sedangkan santun berarti tanggapan yang diberikan harus memberikan dampak yang positif, walaupun yang disampaikan itu tentang hal yang buruk atau yang kurang baik, tetapi harus disampaikan dengan cara yang baik. Nah, bagaimana cara memuji yang santun? Semua orang pasti suka dipuji. Pujian yang santun seharusnya dapat membawa perasaan positif bagi yang menerima pujian. Pujian yang santun berarti pujian yang tulus. Agar dapat melakukannya, kita harus membiasakan melihat sisi baik dari seseorang atau segala hal. Yang selanjutnya ada tulus bukan basa-basi. Pujian yang tulus dan sungguh-sungguh akan membuat orang merasa senang dengan yang kita katakan. Caranya, memandang orang atau hal yang dipuji jika memuji secara langsung. Atau katakanlah hal-hal yang khusus. Misal, kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu, daripada kata, kamu harus memakai baju itu. Hormati dan hargai, jangan sampai niat kita memuji hanya membuat orang merasa tersinggung. Sebaiknya, jangan memuji sesuatu yang berhubungan dengan sara atau penampilan fisik. Hindari ungkapan-ungkapan tambahan seperti kata, kamu hebat untuk ukuran orang desa. Dan kalimat yang kedua, tidak ada orang kampung yang sepintar kamu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana memuji yang santun. Sekarang, bagaimana memuji yang tepat. Cara memuji yang tepat yaitu memperhitungkan waktu, situasi, dan kondisi saat memuji. Misalnya memuji seseorang setelah ia melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Pujilah dia saat itu juga di depan banyak orang, agar orang yang menerima pujian merasa dihargai. Cara memuji yang tepat berikutnya yaitu memberikan rasa nyaman. Jangan membicarakan diri sendiri saat memuji orang lain, apalagi yang dibicarakan tentang hal yang berlawanan. Contoh kalimatnya, kamu hebat sekali sudah memenangi kejuaraan catur, mengharumkan sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa. Saya orang yang tidak bisa apa-apa. Perkataan seperti itu akan membuat orang yang dipuji merasa tidak nyaman. Selanjutnya, bagaimana cara dan sikap menerima pujian?
Jangan merasa kurang nyaman dengan pujian orang lain, karena dapat mengurangi makna pujian itu sendiri. Jangan berpikir negatif terhadap orang yang memberi pujian, dan jangan mengelak, menunjukkan rasa tidak nyaman, dan sebagainya. Contoh kalimat dengan mengatakan, yang pertama, itu bukan apa-apa, orang lain lebih bagus. Yang kedua, kamu main-main, jangan bercanda. Tunjukkanlah sikap yang apresiatif atau menghargai pujian orang lain. Usahakan orang yang memuji juga merasa puas dan senang. Contoh kalimat dengan mengatakan, yang pertama, terima kasih, dan yang kedua, terima kasih atas ucapan yang memotivasi saya. Yang selanjutnya ada bagaimana mengkritik yang santun. Kritik yang santun yaitu kritik yang membangun atau membawa dampak yang positif. Kritik yang santun dimulai dengan cara positif seperti memuji, menunjukkan apresiasi yang jujur dan tulus. Tidak menunjukkan emosi negatif seperti bahasa tubuh dan nada suara. Mengkritik yang santun tidak menggunakan bahasa negatif, menyalahkan, dan menyerang secara pribadi. Kritik tentang kekurangan atau kelemahan disampaikan dengan bahasa yang santun dan disertai dengan alternatif untuk memperbaikinya. Selanjutnya ada tujuan teks tanggapan, yaitu untuk memilih salah satu pernyataan karena teks ini berisi alasan yang mendukung bahkan menolak. Ciri-ciri yang dimiliki teks tanggapan sangat khusus karena pasti di dalamnya terdapat tanggapan-tanggapan yang berbeda. Ciri-cirinya yang pertama, teks ini membuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar atau disertai fakta dan alasan. Selanjutnya, struktur terdiri dari evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Kaidah kebahasaan dengan ciri terhadap kata rujukan, struktur teks tanggapan. Seperti yang ada pada ciri-ciri teks tanggapan, teks ini disusun oleh 3 elemen. Yang pertama ada evaluasi, yaitu berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Yang kedua ada deskripsi teks. Bagian ini yang memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Yang terakhir atau yang ketiga ada penegasan ulang. Bagian terakhir teks berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Ciri kebahasaan yang biasa dipakai dalam teks tanggapan diantaranya, yang pertama ada kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Yang kedua ada konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Yang ketiga, kata rujukan, yaitu sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Yang terakhir ada pilihan kata. Pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan. Baik, itu tadi materi tentang memberi tanggapan dengan santun di kelas 9. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.